Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Julius Alvacino. Pada video ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini saya akan melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah latar belakang dari proklamasi. Nah, pada awal abad ke-20, semangat kebangsaan mulai tumbuh. Organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908, Sarekat Islam, dan kemudian Sumpah Pemuda 1928 menunjukkan kesadaran nasional makin kuat. Saat Jepang datang pada 1942, rakyat awalnya berharap Jepang membebaskan Indonesia dari Belanda. Namun, harapan tinggal harapan. Jepang justru menjajah lebih kejam lagi. Tapi situasi berubah ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Jadi bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus pada tahun 1945 memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Nah, dari situ muncullah kesempatan emas bagi bangsa Indonesia. Kekosongan kekuasaan membuat para pejuang Indonesia harus bertindak cepat untuk menyatakan kemerdekaan. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan ketegangan antara golongan muda dan juga golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, pada malam 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu instruksi dari Jepang. Mereka khawatir Jepang hanya memanfaatkan Indonesia. Namun, Bung Karno tetap ingin merumuskan proklamasi dengan pertimbangan matang. Nah, pada akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, pada hari itu kelompok pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, agar tidak terpengaruh Jepang. Nah, di sana Soekarno dan Hatta diberi tekanan untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan. Kemudian di Jakarta, Asmat Soeb Darjo bernegosiasi dengan pemuda setelah ada jaminan dari Laksmana Maeda. Keduanya dibawa kembali. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perumusan dan pembaca teks proklamasi. Nah, malam harinya tanggal 16 Agustus 1945 di rumah Laksmana Maeda berlangsung perumusan naskah proklamasi. Soekarno-Hatta dan Asmat Soeb Darjo menyusun kata demi kata. Kemudian di sini katanya itu di dalam naskah proklamasi kemerdekaan itu mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian esoknya pada tanggal 17 Agustus 1945 pembacaan proklamasi dilakukan di halaman rumah Soekarno. Kemudian upacara sederhana itu hanya tiang bambu, bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati dan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan penuh haru. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan berkaitan dengan setelah proklamasi kemudian itu rakyat bergerak. Nah, meski proklamasi telah dibacakan, perjuangan belum selesai. Tantangan besar datang itu seperti yang pertama itu menyebarkan berita kemerdekaan ke seluruh negeri. Yang kedua itu membentuk pemerintahan baru. Kemudian yang ketiga menghadapi ancaman datangnya Belanda kembali diboncengi sekutu. Nah, siaran radio Domi atau sekarang RRI sangat berperan penting. Rakyat di berbagai daerah mendengar dan menyebarkan kabar ini secara manual, bahkan dengan lisan dan selebgram. Kantor-kantor Jepang mulai diambil ahli rakyat. Namun pada akhir 1945 pasukan sekutu dan Belanda mulai masuk.
pertempuran demi pertempuran terjadi, seperti pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Nah, kemudian makna dari kemerdekaan ini. Nah, proklamasi adalah awal dari kemerdekaan, tapi mempertahankannya itulah perjuangan sejati. Kita hidup di zaman yang berbeda, tapi semangatnya tetap sama. Kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh dan juga bekerja dengan jujur dan mencintai Indonesia sepenuh hati. Nah, karena kemerdekaan bukanlah akhir, kemerdekaan adalah gerbang menuju cita-cita besar bangsa. Nah, itu saja penjelasan saya di video ini. Terima kasih.